Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, bertemu kembali kita di dalam program yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Ngobrol bersama Ayah Irwan. Jadi ngobrol bareng sama saya maksudnya. Nanti di dalam ngobrol bareng sama saya itu yang lebih banyak memberikan ilmu, memberikan inspirasi, memberikan banyak hal kepada kita adalah tamu spesial kita. Jadi nanti kita ada tamu spesial, kita yang sudah kita laksanakan, tamu spesial membahas sebagai tema-tema yang berbeda. Kemudian 3 tamu spesial atau 4 tamu spesial kita review bersama saya maksudnya. Nah kita catat apa bahan-bahan, kita checklist apa ilmu yang sudah kita dapat, bagaimana cara melaksanakannya. Nanti ini yang masuk yang kedua nih, Ayah Bunda ya. Termen yang kedua ini permintaan yang luar biasa datang ke saya adalah coba Ayah Irwan undang lagi Pak Rizky gitu. Nah kemarin Pak Rizky ini kita membahasnya tema tentang bagaimana ayah tunggal, bukan ayah tunggal tetapi karena istri beliau ngambil spesialis di kota yang berbeda dan otomatis 3 anak beliau itu langsung beliau handle gitu. Jadi anak-anak masih kecil-kecil itu ya. Dan bagaimana nanti stimulan anak perempuannya, bagaimana beliau berjuang luar biasa sendiri. Kemarin sudah kita bahas dan melo banget lah gitu ya. Banyak bapak-bapak ibu yang nangis gitu. Aduh Ayah Irwan gitu. Terus dan sebagian dari besar teman-teman bapak dan ibu mengusulkan kepada saya untuk mendatangkan atau mengundang Pak Rizky lagi supaya kita bisa mengambil ilmu yang banyak dari beliau gitu ya. Nah sekarang temanya adalah ini juga permintaan ini dari Mbak Ayah dan Bunda. Bagaimana caranya Pak Rizky itu mengelola emosinya. Karena mengelola emosinya karena kan kemarin sudah diceritakan beliau itu ngurus sendiri ya. Udah kebayang lah 3 orang anak gitu ya. Dan ini laki-laki semua gitu ya. Kita bicara kebutuhan fisik dan bicara kebutuhan kasih sayang, kebutuhan standar-standar yang lain. Bagaimana beliau sudah pasti ini beliau akan ya emosinya inilah marah lah atau apa gitu ya, sesek lah gitu. Nah kita mau tanya sama beliau, kita mau belajar sama beliau bagaimana caranya Pak Rizky gitu ya. Apakah beliau mungkin melatih pernapasan gitu ya, ada mungkin apakah beliau ikut yoga atau beliau ada trik-trik yang lain. Dan yang lebih hebatnya yang sepengetahuan saya Pak Rizky ini juga sering membawa anak beliau itu jalan kemana-mana ya. Jadi sendiri bawa anak 3 orang ini kemana-mana. Dulu pernah mampir ketemu dengan saya, itu anak beliau masih hitungan masih kecil lah, umur berapa 1 tahun lah ya, 1,5 tahun gitu. Nanti beliau bawa. Ini menarik memang, sosok ini menarik ya. Dari pegawai negeri kemudian saya bilang Pak keluar aja pegawai negeri gitu. Nanti maka beliau keluar, saya kaget juga beliau keluar waktu itu. Ini kita sambil nunggu beliau bergabung. Pak Rizky sudah bisa bergabung Pak Rizky. Sekarang beliau ada di Palangkaraya ya. Dan sekarang juga menjabat sebagai ketua Dompet Duafa ya, ketua Dompet Duafa wilayah Kalimantan Tengah. Sekarang juga ini masih berlangsung mengasuh anak sendiri ya, karena istri beliau ada di Surabaya. Nah, yang apalagi nih yang pertemuan itu jarang banget karena memang ada pandemi ya. Kita sambil menunggu Pak Rizky, kita udah pengen banget nih untuk ngulik ilmunya Pak Rizky, terutama yang nanti akan bicara soal emosi. Nah, bagaimana mengelola emosi. Ada 3 nanti yang kita bicarakan dengan Pak Rizky ini. Mengelola emosi pribadi. Nah, pribadi otomatis dia juga harus mengelola emosinya secara pribadi. Kemudian mengelola emosinya dengan pasangannya, dengan istri beliau. Kemudian bagaimana mengelola emosi beliau dengan anak-anak beliau ya. Nah, ini menarik nih sebenarnya. Mudah-mudahan ya Pak Rizky segera bergabung. Nah, kita akan dapatkan banyak pembelajaran dari Pak Rizky insya Allah. Mengelola emosi pribadi itu kan juga rumitnya luar biasa ya Ayah Bunda ya. Kita punya banyak hal gitu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terus otomatis kan kita juga kita bawaan kita dulu, utang pengasuhan kita yang dulu juga ada ya.
Otomatis juga kalau nggak terselesaikan akan membawa kita dalam kehidupan kita sekarang gitu. Nah, sambil nunggu Pak Rizky dari Palangkaraya dan kita berdoa mudah-mudahan jaringannya juga dimudahkan oleh Allah dan diberkahi sudah barang tentu acara kita ini. Pak Rizky ini kemarin saya sebut memang ada keturunan-keturunan India, jadi sebahagian dari badan beliau itu India. Dan beliau punya kakek buyut ya. Kakek buyut beliau itu adalah, kalau ayah bunda pernah mendengar namanya M. Hasan. M. Hasan itu yang bikin buku tentang apa judul saya lupa ya, Islam ya. Itu beliau sangat ulama yang sangat luar biasa ya. Nah, itu adalah kakek buyut beliau ya, kakek buyut beliau. Dan Pak Rizky ini memang suka bertualang sebenarnya. Jadi pergi kemana gitu, ke Aceh, dan suka tantangan, sama seperti kemarin tamu kita kemarin ya, Bang Naufal pribadi. Jadi memang orangnya anti mainstream ya, suka yang nggak sama-sama lah sama orang gitu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung ya. Ada Alda, makasih Alda. Tadi kenapa Salahuddin kok tiba-tiba waktu dia promo itu kok tiba-tiba jadi medok begitu ya Alda ya? Iya, saya kaget juga tadi melihat Salahuddin. Ya, ada dan Teh Neneng, ada Mbak Yuni, Bunda Yuni, dan banyak lagi teman-teman sudah bergabung. Oh, sampai menunggu nih Pak Rizky. Mana Pak Rizky ya? Pak Rizky belum bergabung beliau ya, belum bergabung. Mudah-mudahan Pak Rizky silakan bergabung Pak Rizky. Jadi ayah bunda yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara soal ibu tunggal, ayah tunggal ini, ya, saya bukan mengatakan Pak Rizky ini ayah tunggal, bukan. Sangat lengkap, anak-anaknya masih sangat lengkap. Ayu, Dokter Ayu yang sekarang mengambil spesialis psikiatri juga adalah seorang ibu yang sangat luar biasa. Ini klarifikasi ke Mas Rizalda. Iya. Iya. Nah, tapi memang karena memang harus mengambil spesialisasi dan harus terpisah dari anak-anak. Jadi memang akhirnya memang Pak Rizky yang mengasuh dan mendidik anak-anak. Tetapi memang kemarin kita sudah dahsyat ya, anak-anak beliau juga mendapatkan stimulan feminin yang bagus, yang luar biasa gitu. Nah ini yang belum sempat juga kita eksplorasi dari Pak Rizky. Kemarin ayah bunda dengar ya bagaimana anak beliau itu bisa gitu masak gitu ya, dan hatinya kuat sekali anak-anak itu. Ketika ibunya mau melahirkan atau ketika ibu dan bapaknya lagi nggak punya uang, tiba-tiba mereka bongkar tabungannya, dan kemudian sebelum berangkat ke sekolah, dan anak-anak sudah meletakkan uang itu untuk biaya hidup ya. Nah ini kita masih menunggu nih Pak Rizky, mudah-mudahan bisa bergabung Pak Rizky. Nah ayah dan bunda yang memiliki Allah SWT, beliau dulu pernah ketika tsunami di Aceh, kita mendirikan beberapa sekolah di Aceh. Salah satunya adalah sekolah Iqra ya di PD, kalau nggak salah saya di PD. Nah, kemudian Pak Rizky lah yang kita minta untuk mengapalai sekolah itu. Perjuangannya sangat dahsyat, luar biasa ya. Bayangkan waktu itu masih tsunami dan masih keadaan Aceh dalam keadaan masih darurat DOM ya, daerah operasi militer ya. Bayangkan gitu ya, dengan pengalaman yang menurut saya waktu itu sangat masih minim. Pak Rizky ke sana, kita minta beliau bertugas di sana, dan itu daerah yang sama sekali masih baru gitu ya, sama sekali masih baru bagi beliau dan juga dengan minim pengalaman. Tapi Masya Allah, sekolah itu beberapa kali mendapatkan mendapatkan prestasi yang luar biasa di daerah PD ya, daerah PD, daerah Aceh. Dan kemudian juga yang paling membahagiakan itu adalah masyarakat mengatakan bahwa ini sekolah yang agak berbeda dengan sekolah yang lain. Karena Pak Rizky memang kita memang wanti-wanti benar ke Pak Rizky untuk menguatkan karakter ya kepada anak-anak Aceh.
kita berdoa mudah-mudahan Pak Rizky segera bergabung. Ini Pak Rizky, sahabat Saura ya, sahabat Saura. Ini belum datang ya Pak Rizkynya. Nah, di Aceh itu beliau berhasil itu membuat sekolah yang Masya Allah sangat luar biasa. Kemudian salah satu keberhasilan lagi itu adalah bagaimana mohon maaf ya, saya menyebutkan misalnya teman-teman yang dari GAM gitu, itu memasukkan anak di situ juga. Kemudian ada anak-anak tentara juga di situ, dan Masya Allah nggak ada terjadi apa-apa waktu Pak Rizky ada di sana. Anak-anak bisa berdamai dan lain-lain. Nah, kemudian Pak Rizky kemudian pindah ke Palangkaraya sampai sekarang. Nah, di Palangkaraya itu beliau mencoba mendirikan sekolah alternatif, sekolah alam di Palangkaraya dengan juga fasilitas yang sangat minim waktu itu. Nah, sampai sekarang sekolahnya berjalan dengan baik, insya Allah. Nah, ayah bunda yang yang kita diskusikan dengan Pak Rizky ini adalah soal bagaimana beliau mengelola emosi. Ya, tadi saya sampaikan yang nanti kita akan fokuskan tanyakan beliau itu 3, bagaimana beliau mengelola emosi beliau sendiri dengan semua cuaca, segala cuaca ya, baik cuaca yang lagi enak-enak gitu, cuaca lagi panas banget, kondisi lagi panas gitu ya, bisa jadi karena mungkin uang kurang atau memang anak-anak lagi nggak bisa dikendalikan. Nah, bagaimana beliau mengelola diri beliau sendiri, di emosi beliau sendiri. Nah, kemudian juga mungkin mudah-mudahan ada banyak tips yang kita dapatkan, apakah mungkin ada latihan khusus atau apa gitu. Yang kedua adalah bagaimana beliau mengelola emosi dengan pasangan beliau, dengan Dr. Ayu yang ada di Surabaya gitu ya. Misalnya juga nanti bagaimana, maaf kita bicara soal misalnya hubungan cinta, kangen gitu ya, rindu seperti apa mengelolanya, marah, mungkin kecewa, bagaimana mengelolanya seperti apa. Dan kemudian yang terakhir kita mau mendapatkan dari beliau ini adalah tentang bagaimana beliau mengelola emosi beliau dengan anak-anak. Dan dengan anak-anak ini bakalan banyak yang kita tanya nih ya, baik itu anak-anak beliau yang di umur-umur tertentu, umur yang paling bawah, kemudian ada yang menengah, dan ada yang anak beliau yang nomor sulung ya. Wah, ini mungkin ada sedikit halangan dari Pak Rizky. Kita berdoa mudah-mudahan. Makasih Uni Heni. Kalau ingat Uni Heni, ingat masakan. Ini sahabat saya, ini Marnik, ini sahabat saya, jago banget masaknya. Jadi teman-teman yang ada di wilayah Padang itu bisa langsung kalau mau mesen kalau mau ngerasain masakan yang enak itu, sahur, berbuka, atau masakan atau apa saja, Heni jago banget masaknya ya. Baik, sampai nunggu ya bunda yang mulia Allah. Kita nanti mudah-mudahan ayah bunda boleh mengusulkan tema yang mau kita bahas. Kemarin sudah ada tema yang sudah diusulkan ke saya, bagaimana ibu ya, sebenarnya ibu gitu ya, walaupun sebenarnya konsentrasi kita adalah kepada ayah gitu. Ini bila sudah masuk, mudah-mudahan kita bisa bergabung segera ya. Kita bismillahirrahmanirrahim. Makasih juga Afifah sudah bergabung. Sudah. Saudaranya Sahrukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya lupa caranya. Kan langsungnya itu di atas ya. Saya nungguin kok nggak muncul-muncul. Saya telepon Pak Irwan. Maaf. Sudah dari tadi Pak Irwan. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah Pak Rizky. Palangkaraya aman ya? Aman ya Palangkaraya? Aman, tapi ini saya kekuncian di studio saya. Kuncinya rusak, jadi nggak bisa keluar. Di ruangan 2x2. Jadi perlu bantuan apa gitu? Bantuan dompet duafa atau apa gitu? Ini lagi nyari temen yang mau nyari temen yang bisa buka ini. Pak Rizky, yang pertama Pak Rizky, kita beberapa ayah dan bunda mengucapkan terima kasih Pak Rizky sudah mau lagi bergabung, memberikan inspiring kepada kita, insight kepada kita, ilmu kepada kita. Dan kemarin itu memang India banget lah Pak Rizky. Jadi India banget. Ada beberapa ayah bunda mengatakan India nih acaranya India banget gitu. Tinggal kasih pohon gitu aja gitu. Jadi perjuangan Pak Rizky, kemudian bagaimana kisah anak-anak gitu ya.
Yang Ya. mungkin menariknya itu ditulis kali Pak Rizky ya, jadi buku kali ya, yang bisa banyak orang yang akan Iya. rasakan. Baik, tapi karena udah sebagai kepala dompet duafa, waktunya agak susah kayaknya. Ya, enggak juga sih. Tinggal ngilangin Baik. males atau enggak. Baik, Pak Rizky, kita langsung nih, Pak Rizky, temanya adalah bagaimana Ya. Pak Rizky mengelola emosi nih ketika mengasuh sendiri. Nah, ada 3 nih Ya. Pak Rizky. Yang pertama itu adalah bagaimana Pak Rizky mengelola emosi pribadi sendiri. Gitu. Pasti dong ya, ada bosannya, ada marahnya sama keadaan gitu. Ada kecewanya sama keadaan gitu ya. Nah, nanti Pak Rizky kasih kami ilmu, kasih kami ada triknya. Apakah Pak Rizky mungkin, oh saya itu, ini Pak Irwan, kalau lagi emosi itu saya langsung cari makan udang di mana gitu, di tempat, atau saya bernafas atau latihan napasan gitu. Yang kedua Pak Rizky tentang bagaimana Pak Rizky mengelola emosi Pak Rizky berhubungan dengan pasangan, dengan Dokter Ayu gitu ya. Pasti adalah Pak Rizky ya, ketika dalam keadaan seperti misalnya lagi panik-paniknya gitu, kebayang gitu, waduh ini harusnya ibunya nih gitu ya. Nah terakhir Pak Rizky tentang bagaimana ngelola emosi Pak Rizky dengan anak-anak. Maaf Pak Rizky ya, seperti ujian tesis nih, udah 3 hal yang kita harus bahas. Pertama Pak Rizky, monggo Pak, jadi bagaimana sebenarnya Pak Rizky mengelola emosi secara pribadi? Ini pertanyaan titipan banyak dari ayah bunda nih, sendiri gitu ya, tidak hanya 1 hari 2 hari, pasti itu ada kecewa, ada bosan, ada jenuh gitu. Monggo Pak. Iya. Pertama saya pengen ngusulkan ke Pak Irwan. Kita bikin kegiatan ini untuk para residen. Residen itu calon dokter spesialis yang kan berpasangan, mereka kadang-kadang salah satunya mendampingi aja ya, tidak ikut tidak ikut kuliah spesialis. Kayak saya kan nggak mungkin kuliah spesialis karena bukan dokter gitu ya. Iya. Ada yang menarik Pak Irwan, ketika istri saya tahun 2015 itu mau masuk psikiatri UNER itu, diwawancara dulu oleh dokter-dokter di situ yang senior. Ada pertanyaan yang menarik dari dokter siapa waktu itu ya? Aduh saya lupa, kepala departemen istri saya lah. Kamu tahu nggak kuliah spesialis itu berat? Kamu kan bukan dokter, nggak tahu lah gitu ya. Maksudnya kita kan sebagai orang awam kan pasti nggak tahu. Saya bilang, istri saya udah cerita itu. Terus kemudian tahu nggak kamu beratnya? Ya saya sudah bisa bayangin, dan saya bilang secara tidak, ini kami sudah role play. Kira-kira kalau nanti kamu marah gimana gitu. Oh udah simulasi lah ya. Simulasi kecil lah Pak Irwan. Ketika dia istri capek dengan tugas yang banyak dan sebagainya. Oh, Masya Allah. Nah, di tahun-tahun pertama itu tahun yang berat banget lah. Tapi ya gini ya, saya mau ngasih gambaran bahwa saya yang mengizinkan istri saya untuk ngambil spesialis, dan saya yang ngasih jalan, kamu harus ngambil gitu. Nah, artinya saya punya konsekuensi kan. Ketika ada masalah di tengah jalan, maka saya nggak bisa nyalain istri saya. Bahwa saya adalah salah satu aktor situ yang ngasih izin gitu. Kalau kata Pak Irwan kan laki-laki koam ya, pemimpin ya, yang ngasih izin dan sebagainya. Nah itu yang di awal tuh sulit lah kondisi kayak gitu. Tentu kita kadang marah, kemudian kesel, dan itu wajar. Dan kalau kita ribut ketika istri ngambil spesialis tuh itu sudah beberapa kali gitu Pak Iwan gitu. Ribut-ribut tuh sudah beberapa kali dan sebagainya. Nah terus gimana saya ngelola emosi ya. Pertama, sekali lagi saya kasih disclaimer di awal bahwa semua tidak sempurna seperti apa yang dilihat oleh orang-orang gitu ya. Dan termasuk yang ditulis oleh buku. Apalagi saya seorangnya impulsif Pak Irwan. Kemudian impulsif itu kan pengennya sekarang gitu ya. Ada ide, misalnya beberapa hari yang lalu saya nggak bisa tidur karena terlalu banyak ide. Ini dompet duafa harus kayak gini nih, sahabat alam harus kayak gini nih. Terus kemudian saya dapat
kerjaan dari temannya Pak Irwan ya, kenalannya Pak Irwan, Pak Anton Herutomo misalkan. Saya diminta untuk bikin pelatihan 500 orang per bulan selama 10 bulan. Oh, Nah, itu kan effortnya gede gitu. betul betul. Nah, itu kan ya harus kayak gini, harus kayak gitu macam-macam. Nah, orang-orang seperti saya pasti emosinya meledak-ledak gitu ya. Iya, Nah, apa yang biasanya terus kemudian saya tidak punya apa namanya? Sahabat yang deket banget sama saya di Palangkaraya yang bisa saya apalagi posisi kayak kita gitu Irwan ya. Artinya kita posisi ada jabatan lah ya. konselor dan sebagainya. Itu kan orang itu kadang-kadang ketika kita berkeluh kesah itu nggak nanggepin gitu karena dia ya Rizky kan tahu caranya gitu. Jadi saya mau itu nggak ada teman untuk bicara. Jadi apa yang saya lakukan biasanya kalau lagi di puncak-puncak yang kondisi yang jenuh banget, ya saya nikmatin aja Pak Irwan di kondisi itu. Artinya saya harus take rest ya. Kemudian saya nggak masak di rumah. Istri saya udah bilang kalau kamu capek nggak usah lah masak. Cari makanan, goreng telur, goreng tempe dan sebagainya, anak-anak cukup makan nasi dan lauk yang sederhana. Dan itu saya lakukan. Tapi kalau kita lagi semangat dan sebagainya, kayak berapa hari ini, udah kita masak bareng anak-anak. Tapi kalau enggak ya sudah, kita nikmati aja. Rumah lagi berantakan, udah kita nikmati aja rumah yang berantakan. Karena istri saya ngajarin Pak Irwan bahwa kita tidak boleh terjebak di tirani of soul ya, tirani keharusan. Harusnya rapi, harusnya ini. Nah, itu yang bikin kita lelah kan ya. Udah kadang-kadang berantakan rumah kayak apa, ya udah biarin aja dulu nanti. Toh anak saya kalau kita beresin rumah itu 1-2 jam selesai karena kita sudah terbiasa untuk kerja cepat. Rapiin selesai gitu. Jadi rumah saya sih nggak berantakan banget, tapi kadang-kadang pernah berantakan banget. Jadi kita nikmati waktu itu. Kemudian saya biasanya tidur aja sih. Kalau sudah di puncak kelelahan itu ya istirahat tidur. Kemudian apa namanya ya apa istilahnya anak itu ya apa melakukan aktivitas yang nggak bermakna sama sekali gitu ya. Misalkan nonton stand up misalkan atau nonton ceramah-ceramah yang nggak terlalu berat misalkan Siroh ya Khalid kah terus kemudian siapa namanya yang menarik siapa yang orang Jogja itu Salim Afila yang ya gimana cerita tentang Islam di Jawa ya dan sebagainya itu kan nggak terlalu banyak mikir ya kita ngelihat aja gitu. Nah kemudian hal-hal politik itu udah tutup itu udah kayak gitu. Nah biasanya ada dalam 1 bulan itu satu hari biasanya kayak saya kayak gitu ya berat. Nah kemudian biasanya telepon istri sih Pak Irwan. Oke. Tapi ya saya tanya dulu, kamu ada waktu nggak gitu? Karena biasanya istri saya, jadi lucunya gini Pak Irwan, apa namanya laki-laki itu kan dikasih anugerah 5.000 kata sehari ya. Sedangkan yang harus dikeluarkan, sedangkan perempuan 20.000 kata per hari. Jadi saya sudah pengen pecah tuh dada saya, pengen ngobrol sama istri saya, WA bisa nggak ngobrol, bisa gitu. Nah ketika kita mau ngomong itu dia bercerita, aku gini, dosenku gini, penelitianku gagal ini macam-macam. Akhirnya kita nggak bisa ngomong, oh iya dan sebagainya. Nah tapi saya happy sih, karena saya bisa menjadi seorang laki-laki ya, dengerin keluh kesahnya perempuan gitu. Dulu saya nggak bisa Pak Irwan. Dulu saya nggak bisa gitu ya. Saya kalau bicara dengan orang bisa. Dulu Bu Eri sering negur saya tuh saya bicara dengan orang saya nggak ngelihat mata orang, arahnya kemana dan sebagainya. Kemudian, Bu Eri, kemudian Bu Ayu, Bu Leni selalu ngingetin, Pak kalau ngomong sama orang lihat matanya, lihat wajahnya. Nah itu effort yang besar buat saya. Nah itu saya coba. Jadi ketika istri dengerin, meskipun saya dalam kondisi yang nggak nyaman tuh saya dengerin aja gitu. Saya pernah Pak Irwan dengerin istri saya udah bilang waktu masih di Bangil ya. Nanti saya mau ngobrol banyak sama kamu, saya lagi capek banget. Oh iya, nanti aku pulang 7:30. 7:30 dia datang mandi, kemudian dari 7:30 itu Pak Irwan sampai 11:30 malam dia yang cerita. Saya cuma dengerin aja. Sampai jam 11:30 tuh istri saya nanya, capek lah? Iya capek. Jadi 4 jam dia ngomong itu baru capek, iya capek. Saya bilang. Akhirnya
ya udah tidur aja. Dan saya nggak jadi cerita, tapi saya happy, bangga, bahagia lah. Saya Betul. merasa diri saya menjadi seorang laki-laki ya. Iya. Ya, seorang laki-laki kan, laki-laki itu seperempuan itu afeksinya ya, yang kemudian laki-laki itu kan kebutuhan seksual, kebutuhan dia sebagai laki-laki dihargai dan sebagainya. Nah, itu yang saya merasa kemudian, oke, saya bisa jadi seorang laki-laki yang benar karena saya di awal pernikahan bukan laki-laki yang benar. Kalau cerita Pak Irwan, saya dulu Pak Irwan sering cerita, saya itu dulu waktu awal nikah tergantung telepon ini, telepon kayak gitu ya, beras habis bingung. Nah, sama saya Pak Irwan, uang habis di akhir bulan, saya tuh tinggal SMS ibu saya, telepon ibu saya, waktu itu belum ada HP. Bisa pinjam enggak uang? Oh iya, nanti ibu telepon kakak-kakak. Yuk bayangin Pak Irwan. Nah, saya anak terakhir dan kakak saya nggak pernah merasa keberatan dengan itu karena dia nganggap saya anak kecil. Sedangkan istri saya adalah anak pertama dan dia sudah membiayain keluarganya dan adik-adiknya sejak dia lulus jadi dokter. Allah. Nah, sampai dia bilang, malu aku sebagai bisa nggak minta, malu aku. Dia istri saya bilang gitu. Saya bilang, apa yang bikin malu? Nah, setelah saya belajar banyak, saya merasa iya ya, malu-maluin juga gitu kan apa yang saya lakukan gitu. Nah, tapi itu proses ya Pak Irwan ya. Dan itu saya merasa bangga lah diri saya seperti itu. Nah, ternyata itu sih yang bisa kemudian Pak Rizky, maaf ya. Pak Rizky. Jadi saya potong dulu sebentar nih. Sesuai dengan bab-babnya nih Pak Rizky. Nah, yang pertama nih kalau boleh saya sedikit mencatatnya Pak Rizky, mengelola emosi pribadi nih. Saya mencatat di sini Pak Rizky dari awal itu sudah membuatkan kesepakatan, gitu ya Pak Rizky ya, kesepakatan. Betul. Nah, kemudian juga sudah mencoba mengkomunikasikan, gitu ya, ini bakal terjadi apa, kenapa harus mengambil sikap begini, itu Pak Rizky ya. Ini ayah bunda, ini menarik buat kita. Nanti kalau ada ayah bunda yang mengalami hal semacam ini, yang paling menarik ini, yang saya underline ini Pak Rizky adalah simulasi. Nah, ini adalah ajaran di fathering yang sudah sungguh sangat luar biasa. Hampir semua persoalan di fathering itu tidak melewatkan namanya simulasi. Banyak persoalan keayahan yang nggak tuntas, itu karena memang nggak banyak simulasi. Nah, sedangkan simulasi sangat tergantung dari komunikasi. Nah, gitu ya Pak Rizky ya? Betul. Jadi, kita nggak bisa mensimulasikan kalau kita nggak bisa hebat mengkomunikasikan. Nah, menarik nih Pak Rizky. Tadi Pak Rizky mensimulasikan, membayangkan simulasi, nanti kalau pisah gimana? Nanganin anak seperti apa gitu ya. Bahkan juga mensimulasikan persoalan nanti bagaimana menangani emosi gitu ya Pak Rizky ya. Oke. Nah, ada lagi yang saya catat nih Pak Rizky, ada yang ketiga nih, ketika mengelola emosi sendiri, berusaha untuk menikmati mengelola emosi sendiri ya gitu ya. Artinya Pak Rizky, saya timbul satu pertanyaan, berdamai atau enjoy atau bisa menikmati ini, mau tidak mau kan kita harus mengenal pribadi kita Pak Rizky gitu ya. Mengenal pribadi kita gitu, artinya utang-utang pengasuhan kita, luka-luka pengasuhan kita, agak susah kita berdamai kalau kita tidak mengerti dengan ini kita. Pertanyaan kita Pak Rizky, bagaimana usaha Pak Rizky untuk mengenal diri Pak Rizky gitu ya. Nah, nanti saya akan bicara satu lagi Pak Rizky dengan hubungannya yang Pak Rizky sebutkan tadi itu. Yang paling menarik lagi ayah bunda adalah Pak Rizky menyebutkan beliau tadi enjoy dengan dirinya. Timbul pertanyaan saya, nah bagaimana enjoy dengan dirinya? Dan beliau, nanti kita lihat jawaban beliau. Setelah beliau enjoy dengan diri beliau, ada satu lagi yang paling menarik di kajian fathering, namanya menemukan pola. Gitu. Jadi Pak Rizky sudah tahu tuh pola-pola akhir bulan itu seperti apa, kira-kira apa yang akan terjadi di akhir bulan gitu ya, pola-pola jenuh itu apa gitu. Nah, baik Pak Rizky, yang tadi itu Pak Rizky, bagaimana Pak Rizky berusaha mengenal dirinya Pak Rizky? Pertama saya beruntung Pak Irwan ya, saya dekat dengan orang-orang yang mengenal masalah jiwa, kenal Pak Irwan, Bu Eri, kemudian istri saya itu juga sekarang kuliah spesialis jiwa. Jadi kalau ditanya kenapa istrimu ngambil spesialis jiwa, itu kebutuhan untuk suaminya.
gitu kan. jadi bukan suaminya sakit jiwa, bukan ya? Bukan ya, maksudnya bukan Bukan. itu. Tapi saya pernah sih bawa anak saya ke pasar, Pak Irwan, jalan. Iya. Kita lah kalau yang ke pasar kan saya ya. Istri saya itu nggak tahu harga cabai, nggak tahu harga beras dan sebagainya. Gitu. Harga daging berapa nggak tahu. Saya jalan sama anak saya bertiga, terus ada orang ibu-ibu nanya pedagang pasar itu, mana ibu mamanya? Kan aneh ya, laki-laki jalan bertiga dengan. Terus kata anak saya yang kecil waktu itu bilang, di Kalawaate. Kalawaate itu rumah sakit jiwa di Palangkaraya. Terus kata si pedagang itu, aduh kasihan ya, katanya gitu. Jadi dikirain orang istri saya masuk rumah sakit jiwa. Oke, balik. Jadi bagaimana saya mengenal diri saya, ya komunikasi dengan pasangan sih Pak Irwan. Jadi tapi itu setelah bertahun-tahun menikah Pak Irwan ya. Mungkin di atas 5 tahun lah ya. Di atas 5 tahun menikah itu kita saling ngobrol lah. Istri saya duluan waktu itu kalau nggak salah, dia bilang saya punya hutang kayak gini di pengasuhan yang membuat saya sekarang nggak pede dan sebagainya kayak gini. Saya bilang, Anda juga ya dokter nggak pede, dia selalu juara 1 mulai SD, kemudian dia jadi dokter, gitu. Artinya dia kan pinter gitu, nggak pede. Saya bilang iya, gitu. Dia bilang, saya nggak sepede kamu, katanya. Yang bisa ditelepon orang, bisa nggak bantu ini? Bisa, saya bilang gitu. Saya coba ya. Nah, dia istri saya kalau diundang untuk ngisi pelatihan dulu 2 minggu Pak Irwan persiapannya, dia nggak pede dengan dirinya. Nah, dia cerita bahwa saya punya kayak gini dan sebagainya. Oke, saya memahami. Berarti saya apa yang harus saya lakukan? Support, dia bilang istri saya. Support saya di sini, gitu. Nah, kan saya belajar juga tuh. Nah, intinya sih belajar Pak Irwan ya. Intinya belajar ya. Betul kan ya. Kan kalau orang ditanya bagaimana dia beragama, ya dengan belajar gitu. Iya, betul. Sama dengan apapun, dengan belajar. Dengan ilmu gitu. Nah, saya dapatkan ketika belajar pengasuhan itu, kemudian kita ngomongin tentang Maslow dan sebagainya gitu ya. Meskipun saya dari kimia kan belajar juga, saya kursus-kursus singkat tentang itu. Kemudian saya dapat titik itu. Oke, ini yang bikin saya masalah gitu. Dan saya masih ingat ada kata-kata dari Bu Eri ya, atau Pak Irwan waktu itu yang saya lupa, yang katakan gini, kalau orang nggak nyaman dengan dirimu di satu hal ini, berarti itu sebetulnya masalah terbesar kamu. Pak Irwan itu waktu di Palangkaraya. Nah, dan saya merasakan diri saya ada yang nggak baiknya. Paling nggak baik dalam diri saya adalah pelit, Pak Irwan. Pelit. Saya sulit untuk mengeluarkan uang, tapi saya sangat senang mendatangkan orang untuk makan di rumah saya. Tapi untuk mengeluarkan uang, saya jadi kalau datang Bu Eri itu pura-pura aja nggak keluarin duit, gitu. Jadi gitu. Harusnya kan saya keluarin gitu ya. Nah, termasuk dengan istri saya dan sebagainya. Nah, kemudian saya, oh ya ini flashback. Saya ngelihat ayah saya pelit, gitu. Meskipun ternyata di tahun 2015 saya dapatkan fakta ayah saya nggak pelit, gitu. Jadi, tapi saya kan itu bertahun-tahun Pak Irwan. Saya menangkap itu ayah saya pelit dan sebagainya. Tapi ternyata almarhum adik ibu saya bilang, ayahmu lah yang ngasih aku uang kuliah, gitu. Jadi terus ada tetangga saya orang India Pak Irwan, tapi pengemis di dekat rumah saya, yang setiap Jumat itu dikasih uang sama ayah saya, tapi lewat karyawan ayah saya. Dan dia cerita ke saya nggak tahu. Nah, sehingga saya bilang, oh berarti saya salah ini, gitu. Saya salah dan sebagainya. Nah, saya coba itu, dan apa yang bisa dilakukan? Istri saya backup. Kan itu kan kita nggak punya ini ya, nggak punya bayangan untuk melakukan itu, karena kita nggak pernah kan belajar itu dari konkret ya. Kita nggak pernah dapat konkret. Maka dia yang ngajarin, kasih anak-anak baju, lihat responnya. Meskipun tuh uang istri saya kasih baju. Makasih ya. Terus istri saya nanya, tuh kan bilang terima kasih. Iya ya. Tapi kan sayang itu beli-beli lagi. Gitu, misalkan gitu. Naik mobil, bayar parkir 3.000, kembali 2.000. Istri saya bilang, nggak usah diambil. 2.000 kalau 100 kali 200.000. Bisa makan kita.
Kata istri saya 2.000 itu nggak ada manfaatnya buat kita, tapi Oke. berharga buat orang itu. Kasih aja. Terus saya bilang, nggak usah bang. Terus si tukang parkir bilang, makasih ya Pak Haji ya, hati-hati di jalan. Tuh kata istri Masya saya, Allah. 2.000 kita didoain naik haji dan didoain hati-hati di jalan. Nah, itu akhirnya dapat saya. Sehingga tahun 2015 pulang saya dari sebuah pelatihan di sebuah Iya. kota, saya membelikan baju anak saya sampai lebih dari 1 juta. Sore hari istri saya pulang lihat ada baju baru dan itu belinya di mall. Istri saya nanya ke anak-anak, ini baju siapa? Baju kami bun. Saya beliin. Ayah. Istri saya cuma bilang, tumben. Gitu. Nah, saya mau ngasih kesimpulan aja bahwa kita bisa berubah ketika kita jujur sama pasangan kita bahwa Betul. kita punya masa lalu di di pengasuhan kita. Dan dengan mengungkapkan itu, bukan kita kemudian dendam pada orang tua kita, tapi kita ingin melepaskan emosi yang ada dalam diri kita bahwa ayah kita salah, tapi saya memaafkan karena ayah saya punya kekurangan. Begitu juga dengan saya, dan ayah saya punya kelebihan-kelebihan lain yang luar biasa. Betul. Nah itu Oke. intinya sih 2 ya, memaafkan apa yang terjadi di masa lalu, kemudian diisi oleh pasangan, dan yang bisa mengisi adalah pasangan kita ya, termasuk Iya, istri iya. saya. Sekarang pede banget Pak Irwan ngisi-ngisi itu sehari 2 hari langsung berani ngisi gitu ya. Setelah saya tanya kenapa kok bisa sekarang, ya karena ada backup, ada support dari kamu yang membuat saya kemudian pede untuk melakukan itu. Nah ternyata oh ya benar ya bahwa namanya kebutuhan di usia dini kapanpun itu tidak akan bisa terisi sampai kita mengisinya kembali. Gitu. Pak Rizky, Masya Allah, ini memang kuliah berapa SKS nih ya, gitu. Oh, ini kalau ayah bunda, ini yang pertama tadi kita dapat banget banyak yang harus kita underline. Mengelola emosi sendiri ya, tadi ada kesepakatan, ada komunikasi, ada simulasi, ada bagaimana kita enjoy mengenal diri sendiri, kemudian terakhir ditutup oleh Pak Rizky, temukan pola, karena nanti akan berulang-ulang itu, kejenuhan, kebosanan, marah, dendam itu akan berulang-ulang. Nah, harus temukan pola, kalau enggak nanti akan sakit sendiri ya, kalau enggak menemukan pola. Nah, sekarang tadi tuh pertanyaan kita kepada Pak Rizky, ayah bunda, adalah tentang bagaimana mengelola emosi berhubungan dengan pasangan. Pak Rizky mengingatkan kita kepada yang Allah sebutkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, gitu ya Pak Rizky ya. Jadi memang ternyata semua Pak Rizky jujur nih ngomong ke istri gitu ya, aku tuh begini deh gitu ya. Ternyata memang luar biasa, karena ini takdir yang berlaku di beliau ini yang dahsyat ini. Anak bungsu gitu ya, yang manjanya luar biasa, yang hidupnya ditanggung oleh sekian banyak ayah kakak-kakaknya. Sementara Dokter Ayu anak sulung yang sejak dari kecil sudah berusaha menjadi seorang yang bahkan kemaskulinannya itu mungkin lebih melebihi dari Pak Rizky awal-awalnya gitu lah Pak Rizky. Nah, beliau menyebutkan adalah jujur dengan diri sendiri. Ya, jujur dengan diri sendiri. Kemudian menggunakan yang Allah bilang itu, bahwa pasangan kita ini ditakdirkan, nggak usah malu-malu, nggak usah jaim. Beliau akan membantu menutup semua yang akan kita, kekurangan-kekurangan kita. Terakhir Pak Rizky mengatakan 2M. Walaupun sebenarnya 2M ini menarik nih, menerima dan memaafkan ya Pak Rizky ya, dan merubah memaafkan dan mengisi kebutuhan kita mengisi kebutuhan yang kita nggak terpenuhi di usia dini Pak Irwan. Jadi memaafkan dan kemudian mengisi. Nah, kalau di fathering itu kita mengenalnya ditambah yang Pak Rizky bilang ini. Ada lagi 5M. Jadi 2M ditambah 3M. Yang pertama itu, ayah bunda, kalau yang saya ingat, yang pertama itu harusnya yang dikata fathering itu adalah minta ampun kepada sang pemilik diri kita. Nah, gitu Pak Rizky. Minta ampun dulu, karena ya kita sebagai kaum muslimin kan memang nggak mungkin kita berubah kalau nggak diizinkan sama yang pemilik dari diri kita sendiri. Jadi M yang pertama. Yang kedua itu katanya mengakui, gitu, mengakui yang tadi itu yang Rizky sudah ngakuin ke pasangan beliau, gitu. Kemudian menyadari itu bagian mana aja yang kurang-kurang dari kita. Apakah bagian spiritualnya, emosionalnya kah, intelektualnya kah, sosialnya kah, gitu. Nah, dari Pak Rizky bilang kita memaafkan ke diri kita dan kemudian mengisinya atau merilisnya. Kadang-kadang
ada hutang-hutang pengasuhan itu yang bisa kita selesaikan sendiri, ada yang memang harus minta bantuan professional help gitu. Betul. Pak Rizky, bab kedua kita sudah mulai selesai, nanti kita akan tanya jawab kepada ayah dan bunda. Nah, yang ketiga nih Pak Rizky, yang ditunggu-tunggu sama ayah dan bunda, bagaimana mengelola emosi yang berhubungan dengan anak-anak. Ini kita udah ngebayangin lah gitu Pak Rizky ya. Demikian banyak pekerjaan. Beliau ini ayah dan bunda adalah founder dari Sekolah Alam, gitu ya. Mendirikan Sekolah Alam dulu awal-awal banyak orang ngelihat sebelah mata, gitu ya. Orang lulus sekolah biasa aja susah, ini Sekolah Alam, gitu ya. Kemudian orang kaget gitu, mana sekolahnya, gitu ya. Terus kemudian banyak lagi persoalan yang datang. Anak nggak pakai sendal, kena kaca, kena apa gitu, kena guling dan lain-lain. Dan kemudian banyak sekali persoalan-persoalan. Beliau juga aktif dalam persoalan-persoalan dakwah, gitu ya, mengurus ini, mengurus anak, gitu. Nah, apalagi sekarang ditambah lagi dengan pekerjaan-pekerjaan luar biasa, konsultan, trainer, motivator, kemudian dompet duafa. Nah, terakhir udah ngejabanin harus melatih orang 10 bulan, jumlahnya 500 orang. Pasti dalam tanda petik Pak Rizky, pasti ada persoalan emosional dengan anak-anak. Gimana ngelolanya? Ya, ya. Biasanya paling berat itu adalah ketika sakit saya kambuh Pak Irwan, ketika ada nyeri di jantung dan sebagainya, dan saya pengen istirahat, mereka rame itu, berisik. Ya. Tangtung dan sebagainya. Apakah saya pernah marah? Pernah, gitu. Iya. Yang dibolehkan itu kan marah ya, yang nggak boleh itu marah-marah. Marah-marah itu hampir setiap hari marah. Jadi saya apakah normal sebagai manusia akan pernah marah? Pernah saya. Sampai kemudian suara saya tinggi kemudian. Tapi itu kalau sudah nggak bisa tahan Pak Irwan. Kalau sudah nggak bisa tahan dan sebagainya. Tapi kalau saya bisa tahan, level sudah nauzubillah min dzalik ya. Level di astagfirullahnya itu, saya kan datang ke anak-anak saya dan bilang gini, nak, maaf ya, ayah ini sakit banget dan lelah banget hari ini, dan dengar kalian tadi ribut, itu ayah pengen marah. Bisa nggak diem dulu, ayah mau istirahat. Itu sudah astagfirullah Pak Irwan gitu. Tapi kalau lagi normal, saya biarin aja tuh berantem. Saya pernah ngeliat anak saya nomor 1 dan nomor 2 berantem Pak Irwan, sampai pukul-pukulan. Saya tungguin dulu tuh, asal mereka nggak bawa pisau atau palu, saya biarin, gebuk-gebukan udah. Saya tungguin selesai, nangis, tenang, baru saya ajak ngobrol apa masalahnya dan sebagainya. Nah itu yang bisa saya kelola. Dan kemudian saya juga jujur sama anak saya, bilang kalau saya lagi lelah banget dan saya pengen istirahat, nggak pengen marah dan sebagainya, saya akan sampaikan. Dan kalaupun saya marah, yang tadi nauzubillah min dzalik sampai saya marah-marah kayak gitu itu, kemudian selesai itu saya akan minta maaf sama mereka. Dan sampai sekarang saya masih meminta maaf pada anak saya nomor 1, ya terutama yang pada anak saya nomor 1, karena di anak saya nomor 1 itu saya banyak melakukan kesalahan ya di usia dia di bawah 4 tahun itu banyak sekali. Karena anak saya nomor 1 itu kan pertumbuhannya melebihi anak-anak yang usia lain Pak Irwan ya, karena dia ada tumor di otaknya, sehingga istilahnya itu precox pubertas sentral gitu ya, sehingga dia ejakulasi di usia 4 tahun dan sebagainya gitu. Nah itu kan berat ya saya mendampingi, dan saya menganggap dia itu usia 3 tahun, saya anggap dia seperti anak usia 6 tahun karena tinggi besar, sehingga perilaku saya seperti anak 6 tahun, nggak seperti anak-anak. Jadi dia banyak kehilangan masa kanak-kanaknya. Saya bilang minta maaf. Ini ya yang membuat kamu sekarang sulit, kosakata kamu seperti ini dan sebagainya. Itu ayah yang melakukan kesalahan di usia dini. Ayah minta maaf. Dan itu saya sering mengungkapkan itu, meminta maaf pada mereka. Dan saya nggak menunggu, ya nggak perlu. Jadi mereka paling ya itu aja. Tapi mereka tahu lah bahwa saya meminta maaf ke mereka. Nah, tapi kalau hari-hari ya seperti tadi itu Pak Irwan. Kalau level kita lagi capek banget dan kita nggak mau diganggu, kita sampaikan, ayah capek, ayah mau istirahat. Termasuk pada anak yang paling kecil, Gaza 7 tahun.
Saya kunci kamar saya, kemudian saya istirahat dan sebagainya. 1 jam itu lebih lega. Jadi buat saya sih lebih baik kita meninggalkan mereka 1-2 jam untuk kemudian kita bisa mengelola emosi kita, dibandingkan kita harus ketemu mereka tapi kondisi emosi kita nggak stabil. Itu jauh lebih buruk. Oke. Jadi Pak Rizky, jadi kalau boleh saya ngelihat urutan-urutan gitu Pak Rizky ya. Sama seperti kita ngelola juga emosi kita gitu, seperti yang tadi Pak Rizky sebutkan. Yang paling penting itu komunikasikan dengan anak, kan gitu ya Pak Rizky ya. Saya lelah, Bapak lelah, kan gitu ya Pak Rizky ya, gitu. Iya, termasuk ketika saya menangis Pak Irwan, saya menangis sedih ya. Saya sampaikan, ayah sedih karena ini misalkan ada yang meninggal ya, orang terbaik, kerabat, kemudian keluarga, orang-orang terbaik kita. Saya sampaikan, ayah sedih karena kayak gini dan sebagainya. Dan yang luar biasanya ketika saya bisa mengungkapkan perasaan emosi saya, anak saya, kalau nomor 3 yang Saura itu almarhum, kan Bu Eri pernah bilang gini, keren ya Pak Rizky ya, 9 bulan tapi ekspresif banget, dia tahu kesel, dia tahu marah gitu. Nah, anak yang nomor 4 Pak Irwan, si Gaza ini, dia tahu dia emosinya itu apa. Dia kalau marah bilang, aku lagi marah, aku marah loh ya, gitu. Terus saya bilang, kamu marah kakak? Enggak, aku nggak marah, aku kecewa karena abang-abang nggak mau ngajak aku. Kalau ini bukan marah, gitu. Dia kan beda ya, kecewa dengan marah, kesel. Terus dia sedih, aku sedih ya, apa yang bikin kamu sedih, dan sebagainya. Nah, ternyata ketika kita ngajarin kosakata emosi dengan baik, dan itu ada di buku yang kemarin saya sampaikan Pak Iwan, yang krisis moral itu ya, krisis empati, Michel Bolba itu, bahwa semakin banyak anak paham kosakata emosi, maka semakin mudah pula dia untuk berempati. Gitu. Nah, dan anak-anak saya nomor 4 itu, nomor 3 yang almarhum, kemudian nomor 4 itu paling ngerti tentang emosi, perasaan. Dia mengungkapkan. Kalau dia kesel dia ungkapkan, kalau dia capek dia ungkapkan, kalau dia marah itu dia ungkapkan, dan dia tahu ini marah, ini kesel, ini bosan, ini kecewa dan sebagainya. Terus saya tanya, apa bedanya marah dengan kecewa kan? Kalau kecewa ya biasanya kita nangis aja gitu. Tapi kalau marah itu aku sampai banting-banting, lempar, itu marah. Gitu. Nah, itu kan keren ya. Oh iya, bagus juga gitu. Oke, Pak Rizky. Ya, jadi ini tadi kita sudah nih ayah bunda, masya Allah, ini pelajarannya luar biasa nih. 3 buku ntar jadinya Pak Rizky. Mengelola emosi pribadi, mengelola emosi dengan pasangan, mengelola emosi dengan anak. Nah, dengan anak ini ayah bunda ada catatan saya yang tadi saya sebutkan itu. Jadi memang pentingnya kita membangun komunikasi, gitu ya. Komunikasi seperti ayah bunda ketahui kan ada 2 hal yang sebenarnya harus kita tahu. Anak-anak itu harus tahu kan oleh apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, gitu ya Pak Rizky ya. Ya, ini memang harus kita sampaikan kepada anak kita, pikiran kita seperti apa, perasaan kita seperti apa, gitu. Nah, tadi Pak Rizky menambahkan, gitu, anak-anak juga harus dilatih kemampuan komunikasi aktif, komunikasi pasifnya, kemampuan dia mendengar, kemampuan dia berbicara. Nah, sampai Pak Rizky mengatakan bahwa perlunya kita melatih kepada anak-anak kita tentang kosakata dan kosarasa. Tadi kosa emosi ya Pak Rizky ya. Bagaimana dia kecewa, dan kemudian kosarasa. Kosarasa yang tadi kosa emosi. Nah, ayah bunda yang melakukan subhanahu wa ta'ala, satu catatan kita harus di-underline, mengelola emosi dengan anak itu, perhatikan komunikasi. Itu ya bunda ya, komunikasi. Pak Rizky nangis, Pak Rizky bilang, ayah lagi sedih, ayah kehilangan, gitu ya. Dan ternyata dampaknya itu ada di anak-anak, ayah bunda. Dan tadi beliau menceritakan, anak beliau yang nomor 4 itu sudah bisa, gitu ya. Yang paling berat kan ayah bunda adalah nanti anak-anak kita ini nggak bisa mengungkapkan apa-apa. Kenapa? Karena nggak punya kosakata, nggak punya kosa emosi, punya rasa. Masya Allah, luar biasa. Yang kedua adalah tadi Pak Rizky, kalau saya mengistilahkannya negosiasi. Jadi Pak Rizky negosiasi nih. Setelah Pak Rizky berkomunikasi dengan anak-anak, terus negosiasi. Ayah sedih, ayah marah, ayah apa gitu. Nah, kemudian negosiasi. Gimana nih? Masih di sini apa enggak? Masih melakukannya apa enggak? Mau ribut apa enggak gitu. Nah, satu pertanyaan terakhir Pak Rizky. Maksudnya terakhir untuk yang bab ini ya, gitu ya. Ya. Apakah Pak Rizky kepada anak-anak itu untuk mengelola emosi hubungannya dengan Pak Rizky menerapkan konsekuensi apa enggak? Jadi ini yang menarik ya Pak Irwan ya.
bahwa di rumah saya tidak ada reward dan punishment. Punishment. Oke. Tidak ada punishment, tidak ada reward sama sekali. Hadiah ya artinya. Hadiah yang kami berikan itu karena kami memang cinta sama mereka dan karena mereka butuh gitu. Misalkan saya beliin es krim ke Indomaret, pas ke Indomaret pulang beli es krim. Kenapa ya beliin es krim Veneta mahal ini? Pengen aja. Jadi bukan karena mereka berprestasi kita beliin es krim, tapi karena kita cinta sama mereka. Jadi apa istilahnya cinta tanpa syarat Pak Iwan ya. Jadi nggak pakai syarat. Kemudian punishment itu juga nggak ada. Saya nggak pernah kamu kayak gini maka kamu akan dihukum kayak gini dan sebagainya. Iya. Nah, tapi kalau konsekuensi itu tetap akan ada, gitu ya. Karena konsekuensi itu sebetulnya kan berbeda ya dengan punishment secara perilaku ya. Jadi misalkan ketika Gaza makan, dia nggak ngabisin makannya ya, saya bilang. Dan dia pengen nonton, saya bilang nggak bisa. Ini selesaikan dulu makanmu, sampai dia selesai. Ya, kita temenin. Atau dia temenin sama abangnya. Piringnya kotor, ya kita bilang ini tanggung jawab kamu. Dia marah-marah, dia banting, airnya tumpah di mana-mana, kamu ngepel, itu konsekuensi. Tetap akan ada konsekuensi seperti itu. Dan itu sebetulnya membuat mereka sebetulnya lebih bisa mengelola dirinya ya. Ini penting apa enggak dan sebagainya. Apa namanya? Saya terakhir itu hampir nggak pernah ngurusin baju mereka, Pak Irwan. Jadi nyuci baju masing-masing. Saya nyuci, mereka nyuci, ya mereka nyuci meskipun pakai mesin cuci. Jadi kalau kehabisan, ya itu kan resiko masing-masing. Jadi kita sudah taruh di bak sendiri-sendiri, gitu. Jadi nggak ada urusan dengan saya dan kita kecuali kalau mereka lagi kecapean apa gitu bisa nanya, ya bisa bantuin nggak, bantuin aku jemur, atau saya kebalikannya bisa bantuin ayah jemur nggak? Oh bisa, ayo. Tapi kalau sehari-hari ya itu urusan kamu. Termasuk misalkan gini, dia lagi nggak suka nih dengan tugas sekolah yang banyak Zoom ini. Terus dia bilang, susah nih ya. Ayah bilang ke gurunya, nggak bisa nih anak-anak kayak gini. Saya bilang, itu tugas kamu atau tugas saya? Ya tapi kan ayah direktur sekolah. Iya tapi itu bukan tugas ayah, kamu yang harusnya ngomong ke gurumu. Gitu. Dia akan ngomong ke gurunya. Meskipun nanti di rapat sekolah, saya akan sampaikan keluhannya anak-anak itu seperti ini. Tapi saya tanya, Koam pernah bilang nggak, Bu, ini? Oh pernah Pak, iya. Ya sudah. Nah, artinya saya nggak mau mereka menjadikan saya sebagai tameng meskipun saya di sekolah yang tempat mereka sekolah. Gitu. Ya, Pak Rizky. Nah, masya Allah. Nah, ini dalam perusahaan mengelola emosi dengan anak-anak ini, Pak Rizky, kan ada sebahagian orang tua yang memakai bantuan caregiver gitu untuk penetralisir emosi gitu ya. Jadi kadang-kadang meminta bantuan ke orang itu loh Pak Rizky gitu ya. Apakah kakaknya, apakah siapa gitu, ke Pak Budenya atau siapalah gitu Pak Rizky. Pak Rizky dalam mengelola emosi Pak Rizky dengan anak-anak pernah nggak gitu Pak Rizky? Jadi nggak Pak Rizky yang nanganin persoalannya, tapi diserahkan ke orang lain gitu. Apakah nitipin keluarga emosi itu kemudian anaknya ditaruh di rumahnya Kak Konita gitu misalnya gitu. Pernah nggak Pak Rizky melakukan itu? Sejauh ini nggak pernah sih Pak Iran. Sejauh ini ya. Sejauh ini saya nggak pernah kecuali kalau dalam keadaan sakit. Saya sakit seperti yang tahun lalu saya harus operasi. Atau ketika saya harus keluar kota. Tapi kalau kayak gitu saya nggak pernah, apalagi nitip sambil nyindir ya, misalkan gini, nanti bilangin ke Kak, bilangin ke Kosam gini-gini ya, nanti gini, ayahnya kayak gini loh, nah saya nggak pernah, karena buat saya ini kan masalah saya dengan Kosam misalkan atau dengan Koam, maka saya harusnya menyelesaikan dulu itu. Saya nggak akan pakai perantara orang lain. Kalau kenapa Korea Utara dan Korea Selatan itu pakai mediator Amerika Serikat, Pak Irwan? Karena mereka kan nggak bisa bicara, nggak ada komunikasi. Dia harus cari orang untuk bantu memecahkan komunikasi itu kan gitu. Nah tapi Indonesia dan Malaysia meskipun sering ribut, tapi kan mereka menyelesaikan sendiri karena mereka bisa berkomunikasi gitu. Nah kalau saya mandang kayak gitu. Jadi kalau sampai kita nitip ke orang lain untuk menyelesaikan masalah emosi anak kita, kemudian
sampai nyindir-nyindir gitu. Iya. Ayahmu kayak gini loh, kayak gitu. Mm-mm. Ayahmu udah capek loh. Itu berarti kita sudah, komunikasi kita ada masalah besar Pak Irwan dengan anak kita. Gitu. Oke. Berarti itu, kalau itu puncak gunung es sudah ya. Bawahnya itu udah, wah macam-macam udah, pasti udah kebuntuan, emosi yang ya macam-macam lah. Betul. Karena memang gini Pak Rizky, kita tidak menjadi rahasia juga Pak Rizky, karena saking sibuknya bapak dan ibu itu, kadang-kadang persoalan-persoalan yang penting dalam hidup anak itu, seperti misalnya senang, sedih, kecewa dan lain itu kadang-kadang kita delegasikan ke orang Pak Rizky. Padahal kalau kita kaji-kaji di dunia parenting dan dunia fathering itu sebenarnya adalah itu nikmat sebenarnya, itu takdir yang luar biasa, yang harus sebenarnya itu ditakdirkan buat kita untuk menjadi anak-anak kita dan kagum sama kita, taat sama kita kalau kita menyelesaikan masalah. Nah, ini kan banyak sekali Pak Rizky. Kalau ada misalnya anak nangis gitu, Mbak, tolong Mbak, nih nangis. Nah gitu loh Pak Rizky gitu. Nah, alhamdulillah. Jadi ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah nanti Pak Rizky masih dalam keadaan sehat dan sudah ada ketemu kunci studio beliau, kita berharap bisa ada part ketiga nih Pak Rizky ya. Tapi mungkin nantilah setelah beberapa episode ini mungkin ada ketiga. Ada lagi sebenarnya titipan dari Bapak Ibu gitu yang menitipkan, boleh nggak Pak Rizky di part ketiga, tapi kita lebih banyak question and answer-nya gitu loh Pak Rizky. Nanti boleh. saya kumpulkan dulu pertanyaan-pertanyaan, nanti kita jawab pertanyaan itu. Boleh. Alhamdulillah Pak Rizky, Masya Allah, makasih banget atas segala inspirasinya, atas ilmu-ilmunya. Saya boleh nambahin satu nggak Pak Irwan? Silakan Pak Rizky, silakan. Banyak orang tua, ayah dan ibu, bunda ini nggak berani mengambil konsekuensi, terutama di masalah penghasilan Pak Irwan. Ini penting ya. Gitu. Jadi mereka lebih baik mempertahankan penghasilan 10-20 juta. Tapi gimana Pak ya, ini kan saya kerjaan gini dan sebagainya, sehingga jadi kalau saya gini, kalau kita sudah memang nggak bisa handle anak kita karena pekerjaan kita, kan harusnya pekerjaan itu yang dikurangin kayak gitu. Bukan kemudian Iya. Jadi kalau di tempat kerjanya memang membutuhkan dia seperti itu, ya sudah cari resign tempat kerja. Kalau saya kayak gitu ya. Iya. Dan di Finlandia kan kayak gitu ya, ketika anaknya bermasalah, dia akan resign dari pekerjaannya untuk ngurusin anak dan sebagainya. Nah, sehingga makanya kenapa ketika istri saya kemarin kuliah spesialis, saya ngikut ke Surabaya, sehingga dan saya remote sekolah itu dari jarak jauh, mondar mandir gitu dan sebagainya. Kemudian saya nggak ngambil S2 juga. Kenapa? Karena saya tahu kalau kita dua-duanya kuliah, pasti anak nggak ke-handle dan sebagainya. Dan penghasilan itu juga pasti akan jauh berkurang. Kalau saya, penghasilan kita berkurang, kita nggak, dan kita sudah, ini Pak Irwan sudah memahami bahwa kami dengan pilihan hidup seperti ini, menjadi seorang konsultan parenting dan sebagainya, dan istri saya spesialis jiwa dan sebagainya, kita tidak akan menjadi orang kaya raya yang punya kemewahan. Meskipun kita ngeliat istri saya ngeliat temannya sudah punya mobil bagus, sudah punya rumah bagus, teman saya di UI juga kayak gitu. Tapi itu kan orang lain ya, bukan kita. Kita punya pilihan mengelola anak kita dengan benar, kebutuhan sesuai dengan kebutuhan. Nah, pilihan-pilihan hidup ini yang kadang-kadang orang tua nggak berani mengambil resiko. Misalkan salah satu harus menahan diri untuk tidak banyak keluar dan sebagainya. Terus dan itu yang kadang-kadang nggak berani ngambil. Nah, kalau kita mau habis-habisan di usia anak kita, ya di usia dini itu kita habis-habisan. Oke. Baik Pak Rizky. Jadi Masya Allah nih pesan yang terakhir nih. Kalau rasa-rasanya kerja yang akan menghambat, tinggalin kerja ya Pak Rizky ya. Rasa-rasanya kalau PNS yang menghambat, keluar dari PNS gitu ya Pak Rizky. Ya. Pak Rizky, sekali lagi makasih banyak. Waktu kita terbatas banget Pak Rizky. Nah, kapan-kapan kita bertemu lagi, ayah bunda. Kita berterima kasih kepada Allah SWT, bersyukur sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa ini di siang ini. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan insya Allah. Sekali lagi makasih Pak Rizky. Salam buat anak-anak, salam buat Dokter Ayu. Dari saya, ayah bunda, saya pamit. Kita bertemu lagi besok insya Allah dengan tokoh yang memberikan inspirasi-inspirasi yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan dan Bapak Ibu sekalian.